Nama saya Luciana Rusninalai, kelas C jurusan Sosiologi, tugas kedua mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kedua yang berjudul Selebaran dan Perubahan Sosial. Buku ini mengeksplorasi bentuk, fungsi, dan makna kejahatan dari sisi lebar eksekusi yang dicetak di Inggris pada abad ke-19. Buku ini memberikan interpretasi yang unik dan alternatif mengenai narasi kejahatan mereka. Penafsiran kriminologis ini didasarkan pada teori sosial Emile Durkheim yang mengakui kegunaan yang lebih tinggi dari kejahatan dan hukuman sebagai salah satu integrasi sosial dan pelestarian batas-batas moral. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk menunjukkan bahwa sisi lebar yang berkaitan dengan kejahatan dan hukuman berfungsi sebagai bentuk komunikasi moral bagi massa, dan bahwa mereka adalah contoh bagaimana kelas pekerja pernah berusaha untuk meningkatkan rasa stabilitas dan komunitas selama masa transisi. Tahun-tahun awal abad ke-19 dengan cara efektif mewakili konsolidasi dan perayaan nilai-nilai inti dan keyakinan mereka. Selanjutnya, buku ini bagaimanapun sebagai studi kriminologis pertama yang diakui tentang bentuk dan fungsi genre sastra jalanan ini, akan menawarkan interpretasi teoritis yang unik dan asli berdasarkan karya-karya Emile Durkheim. Menimbang bahwa wacana selebaran yang diselidiki berkaitan dengan kejahatan, moralitas, dan hukuman. Teori Durkheim paling relevan untuk mendapatkan wawasan tentang makna yang lebih dalam dan signifikansi sosial, terutama karena fokus utama dari pekerjaan seumur hidupnya adalah untuk menyoroti bagaimana komunitas dan budaya dapat memenuhi kebutuhan sosial, psikologis, dan moral individu. Fokus budaya dan emosional inilah yang seharusnya menempatkan karya Durkheim sebagai inti dari investigasi kriminologis apapun, dan ke dalam representasi kejahatan dan hukuman, baik secara historis maupun kontemporer. Alternatif lain dari posisi Marxis dan Foucauldian yang secara tradisional dominan, bahwa hukuman pada dasarnya adalah tentang kekuasaan dan kontrol sosial. Sebaliknya, Durkheim mengakui bahwa hukuman memiliki makna sosial yang lebih luas dan syarat dengan nilai emosi dan makna yang lebih populer. Gerald, yang telah menjadi salah satu pendukung terbesar Durkheim dan kepada siapa karya ini berutang budi, menyarankan bahwa pandangan Durkheim tentang hukuman menawarkan wawasan yang lebih besar daripada pendekatan konflik, karena ia mengakui sifat dukungan sosial hukuman dan budayanya.
dengan mengakui bahwa hukum pidana dan lembaga permasyarakatan biasanya merangkum nilai-nilai moral dan kepekaan yang dibagikan secara luas. Gerland berpendapat bahwa karya Emil Durkheim membuka pertanyaan baru dan penting tentang semiotika hukuman. Fokus pada semiotika hukuman inilah yang menjadikan karya Durkheim sebagai kerangka teoritis yang sesuai untuk buku ini. Bagi Durkheim, hukuman adalah tindakan yang sangat ekspresif dan emosional yang mengomunikasikan kemarahan kolektif sebagai tanggapan atas pelanggaran nilai-nilai sosial dan norma moral. Salah satu fungsi utama hukuman adalah untuk menunjukkan kekuatan perasaan di balik sentimen yang dilanggar, dan cara melakukannya adalah melalui beragam simbol dan ritual hukumannya. Bagi Durkheim, ritual permasyarakatan adalah sarana untuk mewakili dan memperkuat moralitas yang sudah ada, dan oleh karena itu upacara seputar persidangan dan eksekusi penjahat membentuk fokus untuk keprihatinan, kecemasan dan emosi yang menyebar membentuk publik. Temperamen sehubungan dengan kejahatan. Gerland menyadari bahwa media massa memainkan peran penting dalam proses komunikatif penalti, dan berpendapat bahwa ritual kuno mengutuk dan menghukum penjahat secara publik masih memiliki gaung bagi masyarakat kontemporer. Dia menyarankan bahwa untuk lebih memahami makna sosial yang melekat dalam hukuman dan aspek yang lebih komunikatif, perhatian kita harus diarahkan ke praktik yang lebih umum dan deklaratif. Dan dia mengakui di masa lalu ini akan termaksud kejahatan dan eksekusi. Dia lebih lanjut berpendapat bahwa setiap analisis budaya hukuman yang memfokuskan perhatiannya pada teks diskursif seperti broadsides masuk akal, karena petunjuk terbaik untuk persepsi atau keyakinan atau perasaan yang mendukung praktik sering ditemukan di wacana yang dielaborasi atau penggambaran yang terkait dengannya. Oleh karena itu, tujuan utama buku ini adalah untuk menyelamatkan kejahatan, dan pembacanya dari apa yang disebut Thomson dengan terkenal sebagai sikap merendahkan yang sangat besar dari anak cucu. Kriminologi ini akan dilakukan dengan menggabungkan penyelidikan sejarah, teori kriminologi, dan menyoroti bagaimana keduanya bertemu secara mulus dalam karya budaya Emil Durkheim. Sebab pendekatan mentalitas dalam sejarah memiliki 3 ciri utama, yaitu menekankan pada sikap kolektif, bahwa ini berkaitan dengan menyoroti asumsi bawah sadar dan pemikiran sehari-hari, dan itu akhirnya fokus pada struktur keyakinan.
Ini juga yang akan dikenali oleh setiap sarjana Durkheim sebagai 3 perhatian dalam konsep utama Durkheim, yaitu representasi kolektif, kesadaran kolektif, dan pentingnya ritual dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.